Di gedung Asosiasi Hero Korea. Ini adalah tajuk utama media belakangan ini. Selanjutnya adalah data analisis tentang Egoistic. Baiklah, mari mulai briefing. 5 menit kemudian. Sudah cukup, kita melihat ini berkali-kali. Lewati saja. Ucap Park Junho. Lalu, akan kujelaskan insiden kemarin secara rinci. Pertama, tampaknya bom dipasang sebelumnya di dinding dengan kemampuan teleportasi. Setelah dinonaktifkan, dipastikan kekuatannya cukup untuk merobohkan seluruh observatorium. Bom rakitan berformat tinggi itu bisa menyebabkan. Apa itu artinya dia membuatnya sendiri? Dan juga tidak ada petunjuk soal pembajakan. Siaran itu Ucap Park Junho. Tidak, belum diketahui bagaimana dia bisa menembus teknologi keamanan siaran dan menyiarkan. Namun, karena sejauh ini belum muncul pengguna berkemampuan yang menguasai gelombang radio, kami mempertimbangkan kemungkinan dia memiliki partner teknis yang mahir. partner. Ya, kemungkinan besar orang yang sama. Orang yang membuat bom itu. Ucap Park Junho. Ada satu lagi yang belum ditambahkan. Dia tampaknya terobsesi pada Stardust. Dia meninggalkan pesan untuknya di lokasi pembunuhan dan kembali menyebut namanya langsung dalam insiden ini. Stardust, Hero Rea bertanggung jawab atas Cell. Bagaimana pertemuanmu dengannya secara langsung, Stardust? Ucap Park Junho. Dia tampak seperti psikopat yang mempermainkan perasaan orang. Selain itu, dia mampu merencanakan aksi teror skala besar. Tanpa ragu, dia adalah penjahat. Ucap Stardust. The next day. Aduh, aku hampir mati di sini. Ucap Dain. Hei, kau minum langsung dari botolnya lagi? Tidak, Seoyeon, aku sudah melepaskannya. Dengan benar, gadis ini terus memanggilku Hugh. Dia seorang penjahat rank S, peretas jenius. Nah, itu latar aslinya. Tapi seperti yang kau lihat, sekarang dia bersamaku. Ini rumahku, kau tahu. Kenapa kau terus bertingkah seolah ini rumahmu? Hahaha, tapi aku yang menanggung biaya hidup dan sebagainya. Siap, tapi pokoknya jangan minum langsung, oke Hugh? Baiklah, Yang lebih penting, dia sudah bangun. Sekarang, sini cepetan. Ingat gadis yang kukatakan padamu sebelumnya, Lee Subin, kandidat partner potensial kita. yang katanya aktif di Deep Web, yang mengaku penggemarku. Lihat, dia ada di sana sekarang. Siapa mereka ini? Perempuan itu disandera di sana? Tepat sekali. Di sana, gadis dengan topeng itu. Han Seo-en, apa prinsip kita? Jangan pernah membunuh warga sipil. Kalau begitu, aku harus menindak para bajingan itu. Bantu aku, Seo-en. Dan gadis itu, aku akan putuskan setelah melihatnya di lokasi. Hati meminta otoritas masuk. Bersiap, setelah negosiasi polisi berakhir, otoritas akan diberikan secara bersamaan. Perintah tembak. Semua ini karena si bajingan egoistik itu. Dulu, terorisme hampir sepenuhnya dikuasai penjahat berkemampuan khusus. Tapi tanpa bergantung pada kekuatan semata. Menggunakan bom dan pembajakan siaran untuk menekan para pahlawan. Itu jelas menginspirasi orang-orang biasa. Tak disangka muncul aksi tiruan di keesokan harinya. Stardust, egoistik muncul di lokasi. Dia sedang siaran langsung di YouTube dari dalam. Konfirmasi segera. Tutup. Siapa di sana? Penguasa kita, Tuan Egoistik sendiri telah turun. Egoistik. Dia datang. Ya asli hadir. Kik, dia akan membunuh orang-orang bodoh. Sial, teleportasi jarak jauh membuat seluruh bagian tubuhku pegal. Gara-gara kalian bajingan. Sialan. Tuan Egoistik. Ini menyenangkan. Pak, Arah jam 3 yang di dekat pilar memegang senapan mesin. orang ini bukan Tuan Egoistik. Pasti antek kasih. Pasti antek polisi yang menyamar.
Teh. Aku belum pernah punya pengikut sebodoh kalian. Stardust masuk selamatkan Sanda dari teroris dan egoistik. Mengerti. Opa, selamatkan wanita itu. Ternyata dia diseret keluar oleh pengikut lain. Dia bukan bagian dari aksi teror. Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah. Maaf. Teruslah menangis dan aku akan mendoa. Aku minta maaf, meskipun aku tidak melakukan ini sendiri. Merasa bertanggung jawab atas aksi tiruan yang terjadi karena presidensiku. Kepada para sandera dan semua orang yang dirugikan, aku akan mengirimkan uang kompensasi langsung ke rekening kalian. Untuk 3 orang yang malangnya kehilangan nyawa. Sekali lagi aku menyampaikan permintaan maaf dan akan membayar kompensasi maksimal. Oh iya, meski kukirim dari akun palsu, mungkin akan tetap terlacak. Sudahlah, Xiaoen pasti bisa mengurusnya. Hai, Hyung, segera bawa gadis itu. Baik. Dia, sisa tenaga setelah teleportasi menguras seluruh kekuatanku. Stardust. The next day. Egoistik bajingan. Kali ini, aku pasti akan menangkapmu. Astaga, Haru, ada apa? Tugasmu sulit? aku baik-baik saja, aku hanya melamun sebentar. Pahlawan kelas A, Stardust dari Korea Selatan, nama asli Shin Haru. Saat bertugas sebagai pahlawan, dia memakai filter pemurang persepsi untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi orang-orang kira dia hanya mahasiswa biasa. Yah, mungkin tidak sepenuhnya biasa. Bagaimanapun, belakangan ini dia khawatir tentang Egoistik, semua manusia itu egois. Tapi kenapa dia menyelamatkan para sandera? Lihat ini, wajah datar itu muncul lagi. Lupakan dulu tugas kita dan ayo makan mangga bingsu favorit Haru. Mangga. Bahkan Manggah pun tidak mengalihkannya. Manggah milikku. Ya, mangga itu milikmu. Kau mencemari otakku, Manggastik. Maksudku, egoistik. Aku pasti menangkapmu dan mengungkap identitasmu. Lucu sekali seperti yang kuduga. di jantung Seoul, sebuah rumah yang terlihat biasa. Ketika pintu depan dibuka, di sebelah pintu masuk ada satu pintu lagi. Ketika pintu kedua dibuka, ada lift dengan pintu kedua yang terbuka. Kamu masuk lift dan menemukan kombinasi angka. Lalu pintu menutup dan turun. Puluhan lantai ke dalam basement. Dan tempat yang akan kita kunjungi adalah markas egoistik. Disingkat jadi, Egobes. Bro, kenapa kau seenaknya menamai rumah orang lain seperti itu? CON, antara kau dan aku. Rumahmu di mana dan rumahku di mana? Rumahmu adalah rumahku dan rumahku adalah rumahmu. Apa itu? Maksa amat. Wah, Jangan bicara omong kosong. Kalau kau berbaring di sana kau akan cepat pulih, jadi berhenti merintih. jangan banyak bicara. Aku teleportasi bersama seseorang, jadi 2 kali lebih berat. Kemampuan teleportasi jenius, Han Seoen. Itu bukan alasan dia direkrut sebagai asisten. Tapi kapsul pemulih kelelahan ini benar-benar terbaik. Ada apa? Aku belanja kebutuhan. Kulkas kosong jadi. Mau camilan? Apa kau tidak dicari? Aku menutupi wajah dengan poni lalu keluar. Itu malah lebih mencurigakan. Lompat. Apa aku membawanya hanya untuk menjadi gopher? Gopher adalah orang yang mengurus tugas serba-serbi. Kenapa kita bawa orang ini? Aku hanya memintanya untuk membantuku. Apa? Beneran? Itu sesuatu yang harus dipikirkan sebelum orang itu melakukan teror. Aku menentang membawa teroris, CON. Apa ada jaminan mereka tidak akan mendoar di rumahku? Bukan begitu. Orang ini tidak ikut serta dalam teror. Dia dipaksa oleh pengikut pemimpin itu secara paksa. Nona, kau Lee Subin, bukan? Bagaimana kau tahu namaku? Aku tahu segalanya tentangmu, Lee Subin.
kedua orang tuamu adalah peneliti di grup Hanen, bukan? Bagaimana bisa? Aku melihat tulisanmu di Deep Web. Deep Web adalah bagian internet yang tidak dapat diindeks dengan mesin pencari biasa. Ada cukup banyak celah dalam program pemblokiran. Nona, tidakkah kau ingin balas dendam juga? Orang tuamu yang menderita oleh grup itu, tidakkah kau ingin mereka merasakan penderitaannya sama? Lee Subin, aku juga ingin menemukan eksekutif grup itu. Aku juga banyak menderita. Bajingan itu akan kutemukan dan hancurkan mereka supaya aku lega. Nona, maukah kau menolongku? Aku mengerti, wanita itu pasti korban seperti Xiaoen. Saat pertama merekrut Xiaoen sebagai asisten, pertama, aku membujuknya dengan janji akan membantu, membalas dendam. Tentu, sebagian tujuanku juga untuk mencegahnya berkembang menjadi penjahat kelas S. Tapi bagaimanapun, wanita bernama Lee Subin ini tidak muncul dalam cerita asli. Mungkin dia figuran yang tidak penting. Itu artinya dia tidak berbahaya. Tapi apakah dia berguna untuk kita? Apa aku satu-satunya yang tidak alur emosional sekarang? Dan Xiaoen, pesona priamu sudah hancur sejak tadi. Mending turun. Kenapa kau lakukan itu padaku? Sialan, menghancurkan selera makanku. Aku sempat menyukaimu. Apa itu sesuatu yang menyedihkan dan menyakitkan? Laporan penyerangan telah diajukan, silakan ikut ke kantor polisi. Sialan, biarkan aku makan, keluar. Penolakan akan diperlakukan sebagai tidak patuh, dan kau akan ditangkap. Silahkan ikut ke kantor. Baiklah, kau duluan. Di mana kau berlagak, bajingan kecil? Ucap Kim Hak Chol.